Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanalladzi wafaqa ibadahul mu'minina li ada'il a'mali shalihat wa syarha syuduri awliyaihil muttaqina bil imani wa majabi rasulahu minal hikmati wal ayat wa kasyafan qulubi ahbabi khababal jahalati wa dolalat wa yasara lahu minal baqiyati shalihat ma yataba'una bi manajil jannah fadlan minhu wa ni'matan wa rabbuka yahluku ma yasha' wa yakhtar minal makhluqat ahmadu subhanahu wa ala ma lahu minal asma'il husna wa sifat wa asyakuruhu ala masadahu minal in'ami wal barakat wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la syahadatan arju biha a'la darajat wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim mu'adin ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ahlil ilm wa ahlil aradin wa samawat adada khalqi wa ridha nafsi wa jinata arsih wa amda kalimati ulama dhakar wa dhakirun wa ghafara andik dan ghafilun wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun wal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwah wa ashkuruhu farabihu syakarah wasgalu asnatakum bidikri fasaidu man dakarah wa qaluhu ta'ala innal ladhina yatlu kitaballah wa aqimus salata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tajura liwafiyahum ujrahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim wa rasulih. Alhamdulillah, kita banyak-banyak menjadikan rasa syukur kita dari Allah sehingga sore hari ini kita masih diberikan panjang umur dengan dalam taat kepada Allah dan Rasul. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan rahmat taufik hidayahnya, inayahnya, inabahnya kita kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sifat-sifat syukur kepada kita sehingga kita merasakan nikmat-nikmat dari Allah Ta'ala. Karena malam ini kita membahas tentang bab syukur. Pertama, syukur adalah dari nama Allah As-Syakur, dan orang yang bersyukur itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Di mana kewajibannya kita bersyukur segala sesuatu nafahat karunia dari Allah Ta'ala, nikmat-nikmatnya yang tidak bisa dihitung. Maka kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan yang pertama kali dikuatkan syukur ini, ayatnya sudah jelas. Kita buka halaman 7. Di dalam firman Allah, Quran Surat Ibrahim ayat 7. Banyak kembali ulama-ulama membahas ini dan diulang-ulang, dan banyak juga variasi-variasinya. Setiap ayat yang dibacakan, setiap itu pula ada satu pengertian yang lain, yang mana Allah Ta'ala berfirman, lain syakartum la'ajidanakum wa in kafartum inna adabi lasyadid.
Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi pertama, syukur ini adalah hal-hal yang terkecil, yang jarang sekali manusia memperhatikan. Kebanyakan kata-kata syukur ini adalah diletakkan, ditempatkan hanya bab rezeki. Bicara uang, mendapatkan harta, mendapatkan keuntungan, mendapatkan jabatan, mendapatkan sesuatu yang sifatnya itu disebut dari rezeki hisyah, rezeki yang berupa tampak nyata yang bisa dilihat dengan mata, tapi melupakan daripada kalimat yang dibalik itu disebut ma'nawiyah, ma'ani yang tersembunyi. Maka kalau kita berdoa kepada Allah, Allah marzuqna bil hisyah wal ma'nawiyah, berikan aku rezeki yang zahir maupun yang batin. Sementara banyak melupakan bahwa rezeki itu tidak harus berupa materi, tidak harus berupa rumah, kedudukan, dan pangkat semuanya. Tapi rezeki yang sebenarnya yang paling pertama adalah afiat, diberikan sehat kita ini sama Allah. Ya. Kalau kita garis bawahi syukur, syukurnya orang awam itu terbatas apa bagian-bagian yang disenanginya. Punya mobil, punya rumah, punya uang, sini enggak apa-apa, punya kedudukan, nggak punya utang, itu senang. Nah, itu aja. Ini tingkatan syukur awam yang rendah. Syukur yang kedua dirasakan bagi orang-orang yang beriman, yaitu bertambah takwa. Ini syukur. Tingkat syukur yang ketiga adalah puncaknya saat dia masuk di dalam surga. Jadi bukan dirasakan di muka bumi. Ini nikmat. Apabila tidak mengetahui syukur-syukur ini, niscaya Allah mengancam. Ancaman Allah ada dua. Yang pertama, azab Allah Ta'ala yang di dunia berupa kebingungan. Ini siksa. Jadi orang yang dapat siksa sama Allah Ta'ala tidak pernah merasa puas dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Maka yang diberikan Allah ini sifat syukur tadi tidak akan didapatkan oleh manusia syukur ini kecuali dititipkan nama Allah As-Syakur kepada manusia, maka dia panggil bersyukur. Tingkatan syukur yang sebenarnya adalah tingkatan saat dimana manusia itu masuk surga.
maka terhalanglah menurut dari Sayyidina Imam Ibrahim Adham radhiyallahu anhu, seorang tokoh alim, tokoh ulama besar. Beliau mengatakan, aku tidak akan sampai pada tingkat syukur itu karena terhalang oleh 3 bagian. Yang pertama, aku merasa aman dengan apa yang kami miliki, yang aku miliki. Ada pensiun, ada harta, ada jaminan, 4 keturunan. Merasa aman apa yang ada dimiliki di tangannya, ini sudah menghalangi dirinya daripada Allah. Yang kedua, dia merasa sedih kehilangan apa yang ada di tangannya. Kalau kita punya harta ditipu marah. Kalau kita dijanjikan luput marah. Apa kesenangan yang di tangannya terlepas dari tangannya dan dia susah, ini menambah jauh dari Allah. Ini kedua. Yang ketiga, cinta dengan pujian, ria. Coba kalau saya tanya jujur, ya, ibu kalau beli baju busana muslim ini, ya, untuk dilihat Allah atau dilihat orang? Lalu saya tanya, mau dilihat Allah apa mau dilihat orang? Ya sudah. Ini tingkatan yang namanya manusia ini terbatas pada belenggu pada dirinya. Nanti kita mulai ngaji. Kalau kita mau belanja kepada sesuatu, pertama yang kita pasang niat itu, demi Allah nyawaku digenggamnya. Aku beribadah untuk menutupi aurat ini agar aku mendapatkan ridhonya Allah. Baru nanti pakai cermin untuk manusia, pantas apa enggak. Jadi pertama memperbaiki hubungan dengan Allah, hablum minallah. Kalau kita sudah bisa memperbaiki diri kita dengan Allah, niscaya Allah akan berikan bagian, kamu akan diberikan kebaikan dengan manusia. Kalau engkau memperbaiki hubungan akhiratmu sungguh-sungguh kepada Allah, niscaya Allah akan memperbaiki duniamu. Ini sebenarnya sangat mudah, tapi pelaksanaannya yang sangat berat. Maka disebutkan lain syakartum, syukuri. Pertama kata-kata syukuri itu berarti mulai nikmat yang kecil, bukan nikmat yang besar. Sebab kalau nikmat yang kecil ini bisa ditambah. Kalau nikmat yang sudah besar ditambah apa yang sudah besar. Ini kita harus pandai bersyukur, baru kita mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Jadi orang yang beriman bersyukurnya adalah saat dimana dosa-dosanya diampunkan Allah. Nah, jadi syukur hukumnya wajib, tobat hukumnya wajib, sholat hukumnya wajib. Jadi sama-sama yang wajib, tidak bisa dilepaskan, keterikatan satu dengan lain ini sangat kuat.
Ada orang sholat tapi dosanya nggak diampuni. Ada orang baca istighfar tapi dia tidak diampuni. Ada yang mengatakan dia bersyukur tapi tidak diberikan syukur. Tentu kita akan bertanya, di mana kesalahan-kesalahan itu tidak pernah diperhatikan oleh manusia. Satu contoh, apa yang paling ringan dan apa yang paling berat? Yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Yang paling berat mengerjakan sholat. Ini dalam satu segi dipandang dari amanah, bukan syukur. Kalau dipandang dari segi syukur, apa yang paling ringan dan apa yang paling berat dalam syukur? Belum pernah dikatakan. Satu, ucapkan segala nikmat yang kecil, baca alhamdulillah. Gampang atau tidak? Gampang dari mana? Kalau dapat yang besar baru alhamdulillah gelegek. Tapi kalau yang kecil, kecil apa besar? Apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu syukur. Kalau sudah syukur berarti ditambah. Maka kalau memandang urusan dunia, kita mencari orang yang tidak disamakan. Duduklah bersama dengan mereka dan berbagi rasalah dengan mereka, niscaya kamu akan bersyukur kepada Allah. Tetapi kalau kamu tidak mengetahui tentang syukur itu, bahkan kamu mengetahui dirimu itu sangat kekurangan, bahkan kamu mendekati orang-orang yang kaya, membuat kamu rakus pada dirimu, sehingga kamu timbul sesuatu yang tidak pernah kesampaian. Urusan ilmu, datanglah kamu yang lebih tinggi. Jadi ada dua manusia yang rakus. Yang pertama rakus dengan ilmu Allah, yang satu rakus dengan dunia. Yang dicintai oleh Allah, rakuslah dengan ilmu Allah. Itu dapat ridhonya. Nah, dan orang yang menginginkan sesuatu dunia itu pasti tidak akan pernah tersampai, tidak akan pernah didapatkan, bahkan itu menjadi tulul amal, artinya panjang angan-angan saja yang tidak pernah didapatkan. Kecuali kalau engkau mengetahui syukur itu dengan qanaah, artinya apa yang telah ditetapkan, diputuskan oleh Allah yang tidak akan pernah diputuskan kepada orang lain. Kalau kita ingin menjadikan orang yang qanaah, niscaya itulah orang yang akan cepat menjadi kaya raya. Tapi kalau manusia menginginkan seperti orang lain, niscaya tidak akan pernah tersampai seperti orang lain, bahkan dia akan menderita. Nah, ini syukur. Dan itu salah satu siksa. Jadi kalau kamu bingung, sedih, ya, sifat ujian 40 hari. Lebih 40 hari ternyata ujian itu tidak selesai, berarti itu azab Allah. Kenapa harus 40 hari? Karena itu tenggang waktu yang harus bisa dirasakan oleh manusia untuk menghitung dan muhasabah amal-amal. Kadang-kadang kalau kita dosa ini kan kita pernah nggak tahu ya, yang tahunya cuma pahala.
Kalau sedekah pahala, sholat sunnah pahala, kalau ngaji pahala. Tapi dosa-dosa itu nggak pernah kita hitung. Sekali lagi dicatat, sekali dusta itu membuat malaikat lari 1 mil. Bohong sekali itu malaikat rahmat lari 1 mil. Dan 40 hari 40 malam doa tidak dikabulkan Allah. Remeh apa besar? Remeh. Orang bohong itu remeh apa enggak? Ya, di sini yang tidak pernah dipelajari oleh manusia bahwa itu adalah termasuk dosa besar, bukan dosa kecil orang dusta itu. Ini gampang diucapkan dan gampang juga dirasakan akibatnya. Karena kita kebetulan sudah menginjak dari bulan Isra wal Mi'raj. Kalau kita bicara seperti itu, peristiwa yang sangat besar di mana Nabi Muhammad SAW ini waktu Mi'raj, maka ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, Nabi suruh melihat apa yang dilewati. Ada satu kejadian yang mana keajaiban gajah yang keluar dari lubang semut. Gajah yang keluar dari lubang semut, kemudian gajah mengetahui dia keluar dari lubang semut, kembali dia mengeket yang namanya mengkorek-korek yang namanya tanah, ingin kembali lagi gajah ini untuk masuk di lubang semut. Mana mungkin lubang semut yang kecil begitu, gajah yang sudah keluar akan kembali. Maka bertanya Rasulullah SAW kepada Jibril, Jibril, isyarat apa? Inilah kelak, wahai Rasulullah, nanti umatmu setiap berkata dan setiap membicarakan apa tidak pernah dipikirkan risikonya. Maka suara yang keluar dari apa yang dikatakannya tidak akan bisa kembali di dalam bentuk semula. Nangis Rasulullah SAW karena apa yang dikeluarkan tadi tidak bisa dicabut, dan itu memiliki resiko yang besar. Di dunia doanya pun ditangguhkan, di akhirat lidahnya pun di dunia digunting-gunting. Jadi demikian yang harus kita sadari, jangan meremehkan dosa yang sekecil apapun, tapi itu akan membuat makarnya Allah, marahnya Allah. Ini satu sifat syukur. Sementara kita sujud tahajud, sementara kita doa, sementara kita berzikir, sementara kita bersedekah, sementara kita berjuang, tetapi melupakan apa yang dilarang. Dan itu ciri khas manusia yang dosanya tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Selama kategori 3 ini dimilikinya, yang pertama yaitu bicaranya dusta, yang kedua ingkar janji, yang ketiga khianat, maka itulah disebut munafik. Maka cara untuk memperbaiki tadi dengan cara kita bertaubat, berarti menghilangkan 3 ini. Tidak disebut bertaubat, tetapi 3 perkara ini masih terus jalan pada dirinya. Jadi kalau orang munafik itu sholat tetap, naik haji juga, sedekah juga, tapi penyakit 3 nggak hilang. Ya, koma, habis tobat, kumat. Nah,
Jadi kalau kita mau betul-betul menghindari seperti itu, bukan untuk orang lain, bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tetapi itu kepentingan kita sendiri. Kalau kita merubah nasib, nah maka timbullah dia merasa syukur, alhamdulillah. Nah dengan demikian jelas bahwa jangan meremehkan dosa sekecil apapun, akibatnya sangat kuat sekali. Dan ingat-ingat, kalau 40 hari itu ujian ini kok tidak beres, kok makin parah, cepat ambil air wudhu, sholat taubat, bukan sholat hajat, sholat taubat, sebanyak-banyaknya membaca istighfar, terutama sayyidul istighfar, yang mana itu untuk mengikis habis perkara itu dan tidak terulang kembali, sampai beban hati dan pikiran itu lenyap dari permukaan diri. Itu tanda-tanda orang yang sudah longgar, di situ ujian berhenti. Tidak terus-menerus orang dikasih menderita. Tidak terus-menerus manusia itu susah. Tidak terus-menerus manusia itu melarat. Tidak terus-menerus manusia itu kekurangan. Tidak. Ada batas-batas di mana akan diberikan kesenangan. Dan kesenangan pun tidak terus-menerus, pasti ada batasnya juga sampai yang telah ditetapkan oleh Allah. Kecuali orang yang bersyukur ditambah nikmat terus. Ditambah. Paham sudah? Nikmat. Daripada orang awam makan enak, alhamdulillah. Punya duit, alhamdulillah. Bisa kerja, alhamdulillah. Itu nikmat, ya kan? Nah, nikmat iman, bertambah ilmunya, bertambah takwanya, bertambah yakinnya, bertambah dekatnya dengan Allah. Ini nikmatnya iman. Nikmatnya ihsan, dari Islam, iman, ihsan. Nikmatnya ihsan itu tadi, alhamdulillah masuk surga. Ya kan? Nah, mudah-mudahan kita bisa bersyukur seperti itu. Maka akhir zaman dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, iman mereka tidak sampai tenggorokan. Iman mereka seperti panah yang keluar dari gendewanya. Iman mereka seperti ulat di dalam cuka. Iman mereka hanya terbatas buih lautan. Ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah membicarakan ini dalam hadis. Maka yang jelas kita jangan sampai tidak memiliki prinsip tadi, ya kan? Apa prinsip tadi? Tidak berubah dalam ketaatan, tidak berubah tahajudnya, tidak berubah modelnya. Ini kadang-kadang kalau sudah punya uang ini modelnya lain. Kalau waktu belum punya uang itu modelnya alami. Setelah punya uang modelnya mengalami. Hampir sama. Mengalami sama mengalami. Ya. Ini gara-gara apa? Lingkungan, teman, ya
ya, yang tidak sama-sama beriman, sesungguhnya iman kalian adalah pada teman, maka cerminlah kamu pada sahabatmu, itu adalah iman. Jadi kalau cari teman yang sama-sama beriman, paham Bu ya? Kalau kita berteman itu kakek model, banyak model, pasti kita juga ingin mau. Nah, betul ya. Ini bukannya tidak punya modal, kakean model. Maka dengan demikian